Ini guys. Ini gimana ya judulnya? Enaknya kayak gimana? Kan katanya Pak Oto kan apa namanya PPT-nya kan harus apa namanya singkat. Nah, ini enaknya gimana? Udah bener nggak judulnya? Apa judulnya terlalu singkat apa gimana enaknya? Apa dipanjangin? Gimana? Gimana Ban menurutmu? Laili gimana menurutmu? Cocok sih. Udah Lanjut. kayak gini aja. Udah kayak gitu aja. Ya, nanti judul Jadi yang buat Itu slide oh, rambutku ganti apa ya? ya udah coba aja. Lihat slide selanjutnya. Yang dicepol. Enggak, deng, bagus sudah. Lanjut. Udah bagus tuh. Udah bagus anunya juga. Lihat selanjutnya. udah. Ini yang pertama kan Nah, ini. pendahuluan. Dahuluan isinya pengertian kan. Iya, ini isinya pengertian. Bentar, Ban. Jangan cepet-cepet, Ban. Aku belum lihat, Ban. Bener, Ban. Kok banyak banget itu pengertiannya 8, 6. Iya, anjir. Iya. Iya. Anjir. Coba disingkat lagi aja. Disingkat lagi kan soalnya Pak Oto kan mintanya kan jangan banyak-banyak, maksudnya per poin aja gitu loh. Presentasinya per poin aja biar nanti orang yang lihat juga bisa apa namanya bisa cepat memahami juga gitu. Nah, ini gimana ini nomor 2 ini? Kita kan bahas biotik alami, enaknya diisi apa aja ya, guys ya? Kan kalau pendahuluan itu kan pengertian umum ini kan toksikologi. Terus kalau yang xenobiotik alami berarti lebih khususnya. Tadi kan umum, sekarang khususnya loh. Xenobiotik alami itu apa sih gitu. Ini sih aku udah Kayak apa namanya? kayak xenobiotik itu apa Contohnya enggak sih? Ya bener-bener Ban, biar bener. Yo, itu bahasa Kayaknya xenobiotik udah alami. bener deh itu pengertiannya. Nanti Kemarin kan kita udah cari materi kan? udah. Ini kan cuma pengertian yang secara singkatnya aja di sini di PPT. Nanti kayak yang tambahannya kan kita tambahin sendiri gitu di apa namanya di HP. Oke. Oh iya, jangan lupa nanti apa namanya bahan di PPT juga di apa namanya ditaruh sebagian di apa namanya makalah kelompok kita. Jangan lupa sih. Dilampirkan ya. Coba lihat selanjutnya. Ini udah masuk ke ini sih kayak apa namanya yang mau kita bahas apa gitu. Judulnya udah bener belum sih? Kayaknya kepanjangan deh. Kan judulnya kan sama kayak berita. Sama kayak judul beritanya. Oh iya, Deng. Bener-bener. Udah bagus tuh judulnya. Selanjutnya ya berarti. Lanjut. Oh iya. Aku tahu ini yang kemarin kan ya pas kita ambil itu kopi dari beritanya itu. Iya, tapi ini kayak lebih dipersingkat lagi gitu loh. Ambil inti-intinya Udah bagus gitu. sih, udah lumayan ngambil dari berita yang kita ambil kemarin. Maksudnya udah lengkap sih, walaupun ringkas banget. Udah bagus ini. Oh iya, ini kan udah disatuin kan kemarin. Kemarin kan kita bagi-bagi tugas. Yang bab 1 aku, bab 1 aku, terus apa namanya tinjauan pustaka aku, terus Naban bagian itu daftar isi, terus Naban juga bagian data kan ya kemarin, terus Laili juga bagian apa namanya perhitungan apa itu yang kemarin pembahasan ya, itu pembahasan udah dijadiin satu kan ya. Ini coba kita lihat lagi sebelum dikumpulin di print, kita lihat lagi coba. Itu fontnya udah bener ya? Udah. Ini udah dikasih lembar pengertiannya juga.
Hmm. Saat lihat NIM-nya. Udah bener belum? NPM. Betul. Udah bener punyaku. Ya, Terus itu apa namanya? Namanya foto itu udah bener belum itu ya? Aku juga udah sih foto kayak Prasadi. Nah, itu juga kemarin kan, nah itu Pak Taufan, kayaknya udah pas kayaknya nggak ada deh. D-nya deh. Jangan deh, yang ini di-cut lah. Karena kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Udah bener kok itu. Next. Tipe Scroll. guys ternyata. Oh iya, Berarti yang di untung belum di print. Lanjut. yang di Untung belum di print guys. Daftar isi lihat. Oh ya kemarin udah ya daftar isinya bagian naban ya. Iya, ini udah yang sesuai kan bab 1 pendahuluan nulisnya kayak gini kan. Pauto mintanya Ya. nulisnya kayak gini. Iya. Apa namanya? Justify. Iya. Nah ya itu coba cek lagi. Udah justify kan itu? Coba kata pengantarnya. Sampun. Nah, udah. Puji syukur, bla bla bla. Udah. Bagus sih, udah formal bahasanya. Udah bagus bahasanya. Nggak copy paste kan ini buat sendiri kan ya? Kata pengantarnya kemarin, bagiannya siapa kemarin? Aku. Udah bagus nih. Next. Coba aku lihat bagianku yang tinjauan pustaka. Udah aku kasih mendeley belum? Tinjau. Coba aku lihat. Pustaka. Bentar. Kayaknya udah kok nih. Oh, udah. Terus habis itu lihat tuh apa namanya bagiannya Laili coba. Yang apa? Data. Scroll terus. Oh, ini metode analisis data ini bagian naban ya. Coba lihat punyamu Ban. Sebelum di print loh, dilihat dulu. Menurutmu gimana Lel punya naban? Ini pakai metode Lel. apa? Metode penelitian. Ya itu kan sesuai yang di jurnal itu kan kita. Iya. Aku cuma apa namanya? Mempersingkat aja sih. Udah bagus sih, udah pas itu formatnya juga udah justify. Udah bagus. Makanya. Sekarang punya Laili coba pilih terakhir. Ini udah dibenerin ya. Kemarin kan Pauto mintanya yang kayak gini. Oh, yang kayak tabel doang gitu ini loh. ya jurnal. Iya. Udah sih. Yang Udah bagus. Nambah. Oke, Leli. Sebentar ya. Ini yang mau presentasi siapa? Apakah nanti diganti atau digilir antara Francisca, Leli, dan Naban atau bagaimana? Ini hostnya cuma bisa satu orang apa ya? Belum terlihat ya Pak? Tadi sudah terlihat, kemudian menghilang kembali.
Pin apa ini pin? Oh, oke. Kayaknya untuk penambahan host cuma satu ini. Saya bisa menambahkan Francisca. Oke, nanti kalau misalkan mau yang lain, nanti saya jadikan host giliran saja ya. Mohon maaf Pak, sebentar sedang mempersiapkan. Oke. Jangan kelamaannya, nanti waktunya menyita istirahat kalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Laili Ayu Kirani dengan nomor induk mahasiswa 2001070113. Kemudian ada PowerPoint-nya mana ya? Kalau misalkan menjelaskan, nanti silakan PowerPoint-nya disiapkan, kemudian videonya juga ditampilkan ya, video kalian ya, jangan cuma gambar. Oke, lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf Pak, untuk PPT-nya apakah sudah terlihat? Saya belum ya. Untuk teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Coba di ini dulu Mbak, di apa namanya, di stop share screen-nya, terus di share screen lagi coba. Baik, izin melanjutkan ya Pak. Sebelumnya kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai toksikologi lingkungan. Yang beranggotakan saya sendiri, Laili Ayu Kirani, dari kelas TPPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 2001070113. Kemudian ada rekan saya, Nabansa Fasal Sabila, dengan nomor induk mahasiswa 2002070045. Dan ada teman saya, Francisca Febiola Damayanti, dengan nomor induk mahasiswa 2002070049. Next. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apakah itu toksikologi lingkungan. Untuk toksikologi lingkungan itu sendiri, yaitu ilmu yang membahas mengenai interaksi, transformasi, fat, dan efek dari senyawa kimia alamiah maupun sintesis di dalam biofer termasuk organisme individual, populasi, dan seluruh ekosistem. Atau dapat kita ketahui bahwa dari toksikologi itu merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai penggunaan berbagai bahan kimiawi yang dapat menyebabkan efek toksik terhadap tubuh. Kemudian selanjutnya di sini kami mendapat bagian bahwa kami akan menjelaskan mengenai xenobiotik alami. Untuk xenobiotik itu sendiri merupakan bahan asing bagi tubuh suatu organisme yang berasal dari kata xeno yang berarti asing dan kata biotik yang berarti makhluk hidup. Untuk keberadaan xenobiotik ini pada lingkungan hidup sering waktu makin banyak baik dari segi jumlah maupun dari segi jenisnya. Kemudian di sini kami akan membahas xenobiotik alami yang merupakan proses alamiah yang bersifat toksik bagi organisme lain. Maksudnya yaitu menghasilkan sesuatu senyawa tertentu, tetapi apabila masuk ke tubuh organisme lain, ia akan bersifat racun dan dianggap sebagai benda asing bagi makhluk tersebut. Selain itu, bisa juga terbentuk dari antropogenik atau keberadaan benda asing sebagai racun sebagai akibat dari aktivitas manusia.
Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naban Safa. Selanjutnya kami bahas tentang produk xenobiotik alami dan bersifat toksik. Alasan landak laut menjadi xenobiotik alami dan bersifat toksik dikarenakan metabolisme sekunder dari biotik laut memiliki potensi sebagai anti kanker, antivirus, dan antiinflamasi. Ikan kras atau lebih dikenal dengan landak laut adalah suatu binatang laut yang 95% tubuhnya terdiri dari duri-duri. Akan saya lanjutkan. Ekstrak kloroform cangkang dan duri landak laut terhadap mortabilitas Nauplius artemia sp. Ekstrak kloroform dari cangkang dan duri laut ini diuji toksitasnya dengan menggunakan hewan uji Nauplius artemia sp. Landak laut ini memiliki nilai hasil toksitas letal atau biasa disingkat dengan LC50 terhadap Nauplius uji artemia sp dari ekstrak kloroform cangkang landak laut sebesar 133,58 ppm, sedangkan untuk ekstrak kloroform duri landak laut diperoleh hasil. Jadi tadi cangkang, lalu sekarang ini duri landak lautnya diperoleh hasil sebesar 168,178 ppm. Lalu cangkang dari duri landak laut ini memiliki racun yang dapat mengakibatkan biota tertentu di sekelilingnya mengalami kematian. Cangkang dan duri dari jenis landak laut ini dilapisi oleh pigmen cairan hitam yang stabil. Cairan ini dapat digunakan sebagai pewarnaan jala dan kulit. Untuk selanjutnya, klasifikasi xenobiotik sebagai bahan toksik akan dijelaskan oleh rekan saya, Naban Safa. Klasifikasi xenobiotik sebagai bahan toksin. Klasifikasi racun sebagai xenobiotik dalam hal ini didasari pada sumber racun tersebut. Hal ini biasanya diperlukan oleh para peneliti dalam hal mengidentifikasi sumber racun untuk tujuan pengendalian. Dikategorikan sumber racun itu pada 3 sumber, yaitu sumber alamiah atau buatan pada lingkungan, sedangkan sumber buatan adalah akibat perbuatan manusia seperti bersumber pada industri kosmetik misalnya. Yang kedua ada sumber pada biotik atau bersumber pada area ataupun objek yang bergerak. Contoh objek yang bergerak adalah kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada sumber domestik atau industri. Domestik berarti berasal dari sumber rumah tangga dan lain sebagainya yang bukan dari industri. Banyak contoh bahan beracun yang bersumber dari domestik sekarang ini, mulai dari deterjen dan pembasmi serangga sampai pada alat kosmetika. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak kloroform cangkang dan duri landak laut memiliki aktivitas toksik terhadap hewan uji Nauplius artemia sp. Yang kedua, nilai toksisitas letal atau LC50 sampai 24 jam terhadap Nauplius artemia sp pada ekstrak kloroform cangkang landak laut adalah 133,58 ppm. Sedangkan untuk ekstrak kloroform duri landak laut diperoleh nilai toksisitas letal LC50
sampai 24 jam sebesar 168,167 ppm. Yang ketiga, ekstrak landak laut baik cangkang maupun duri memiliki potensi aktivitas biotik untuk antimikroba. Kemudian akan dilanjut oleh Laili. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan untuk Sudah? untuk berita yang kami ambil yaitu melalui link yang ada di share screen. Beritanya dilansir dari News Unair yang berjudul Bulu babi berpotensi sebagai hepatoprotektor. Hati memiliki peran besar dalam menjaga metabolisme nutrisi dan detoksifitas xenobiotik, rentan terhadap kerusakan. Kemudian untuk indikasi kerusakan ditujukan dengan meningkatnya kadar enzim hati dalam darah, yaitu alanin transminase dan aspartat transminase. Kemudian untuk jurnal, yang kami ambil dengan judul Uji Toksisitas Ekstrak Kloroform Cangkang dan Duri Landak Laut terhadap Mortalitas Nauplius Artemia sp. Dengan Sudah? Sebentar Pak, kursus saya hilang Pak. Maaf Pak. Pak izin merefresh merefresh share screen Pak. Silakan. Kok gini? Benar-benar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, akan saya lanjut untuk slide nomor 6. Jurnal yang diambil ialah judul Uji Toksitas Ekstrak Kloroform Cangkang dan Duri Landak Laut atau Diaderma setosum terhadap mortalitas Nauplius Artemia sp. Dengan penulis Hilda Ayu Aprilia, Delianis Pringnias, dan Ervia Yudianti. Akan saya lanjutkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini di dalam jurnal yaitu eksperimental laboratorius, yaitu metode penelitian untuk menyelidiki kemungkinan saling hubung sebab akibat dengan menggunakan pada satu atau lebih kelompok eksperimental, satu atau lebih kondisi perlakuan dan perbandingan. Hasilnya dengan satu atau lebih kondisi perlakuan dan perbandingan hasilnya dengan satu kontrol atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Menggunakan kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok yang dikenai perlakuan eksperimental. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu uji pendahuluan toksikitas perlarut,
uji toksitas pendahuluan dan uji toksitas utama. Yang pertama, uji pendahuluan toksitas pelarut. Uji toksitas pelarut dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol dengan konsentrasi masing-masing 0 ppm, 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm menggunakan 15 vial yang berukuran 12 mili. Percobaan ini dilakukan selama 24 jam dan dilakukan dengan pengamatan terhadap mortalitas dengan cara menghitung jumlah nauplius yang mati. Lalu yang kedua, uji toksitas pendahuluan. Uji toksitas pendahuluan ini digunakan untuk mengetahui nilai ambang atas atau LC 50 24 jam seperti yang ada di slide nomor 3. Dan ambang batas LC 0 24 jam. Uji pendahuluan ini menggunakan ekstrak landak laut dengan pelarut etanol. Lalu yang ketiga, uji toksitas utama. Uji toksitas utama dilakukan untuk mengetahui potensi toksik LC 50 24 jam seperti yang ada di kesimpulan dengan pelarut etanol terhadap Nauplius artima sp. Pengujian menggunakan ekstrak landak laut ini dengan konsentrasi maksimal yang digunakan adalah konsentrasi ambang batas. Baik, untuk presentasi kali ini sudah selesai. Akan saya kembalikan ke moderator, yaitu Mbak Laili Ayu Kirani. Sebelumnya terima kasih untuk sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab dari teman-teman. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan dari kelas B dan kelas C yang ingin bertanya. Nanti akan saya masukkan untuk nilai keaktifan sebelum nanti saya yang nanya. Izin masuk, Pak. Oke. Saya Hanan Istihara Husna dari kelas 2B, izin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja contoh-contoh xenobiotik alami? Terima kasih. Oke, silakan dijawab contoh xenobiotik alami. Mungkin bisa ditambahkan dari contoh yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaannya mungkin akan kami tampung terlebih dahulu sebelum menjawab. Oke, boleh silakan. Ada lagi selain Anda? Izin masuk, Pak. Sebelumnya saya Miliana Puspitasari dari kelas 2B. Izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai tadi itu kan landak laut termasuk dalam xenobiotik alami yang bersifat toksik. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara untuk mengatasi landak laut yang bersifat toksik itu? Terima kasih. Satu lagi ya, dari kelas C mungkin. Pak, izin masuk. Saya Ratih Nurwan dari kelas 2B, izin bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Jadi apa yang dimaksud dengan organisme individual dan contohnya itu apa saja? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, silakan dijawab kelompok 1. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1 dari Mbak Hanan. Pertanyaannya yaitu apa saja contoh-contoh xenobiotik alami. Untuk xenobiotik alami itu contohnya ada 2, yaitu dari flora dan dari fauna. Untuk dari flora, contohnya ada kacang panah, ada singkong, pucuk bambu,
biji buah-buahan, tomat hijau. Kemudian untuk xenobiotik dari fauna, contohnya ada tatarana, kemudian ada jellyfish atau ikan box, dan kemudian ada the Cornell snail atau seafood. Seperti itu Mbak Hanan. Apakah bisa diterima? Kenapa itu bisa dikategorikan xenobiotik alami yang tadi disampaikan? Menurut kelompok kami, ini dapat dikatakan sebagai xenobiotik alami karena memiliki sifat toksik yang berpengaruh di tubuh, terhadap tubuh maupun terhadap lingkungan. Memiliki apa? Memiliki sifat toksik, Pak. Memiliki sifat toksik berupa untuk sifat toksiknya itu dapat berupa racun maupun gangguan yang dapat menyebabkan penyakit dan lain sebagainya bagi lingkungan maupun bagi tubuh atau organ tubuh makhluk hidup. Itu racun yang ditimbulkan dari organisme mana? Organisme yang disebut xenobiotik, Pak. Maksudnya dari organ mana? Yang mengeluarkan racunnya organ bagian apa? Contohnya itu kalau dari jurnal kami itu dari cangkang dan durinya landak laut itu kan bersifat toksik, Pak. Oke, silakan selanjutnya. Baik Pak, untuk pertanyaan nomor 2 yang disampaikan oleh Mediana. Pertanyaannya ialah landak laut menjadi xenobiotik alami. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Xenobiotik alami dan bersifat toksik. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Seperti yang diketahui di jurnal, landak laut itu termasuk toksik dikarenakan ia memiliki racun. Karena salah satu hewan yang memiliki potensi metabolit sekunder yang memproduksi senyawa beracun yaitu landak laut. Dia mengeluarkan racun dikarenakan untuk mempertahankan dirinya dari serangan predator. Dan racun yang berasal dari landak laut itu lebih mematikan daripada racun biota yang ada di daratan. Untuk mengatasinya, mungkin bisa dengan cara menghindari kontak langsung dengan landak laut, atau kalau semisal sudah terjadi kejadian, sudah terkena racun tersebut, kita dapat melakukan pertolongan pertama, yaitu seperti pertama-tama jangan terlalu panik karena dapat mengakibatkan resiko mempercepat penyebaran racun ke bagian tubuh lainnya. Lalu untuk pertolongan pertama lainnya yaitu segeralah menepi ke daratan atau perahu di sekitar. Lalu kemudian rendam area yang terkena sengatan, seperti kalau semisal kaki yang terkena, kita merendam kaki kita ke dalam air hangat selama 30-90 menit untuk mengurangi rasa sakit. Cabut potongan duri landak laut perlahan-lahan. Jika memungkinkan, gunakan pinset agar lebih aman, agar memudahkan proses pengambilan duri yang tertancap di kulit. Lalu bisa juga menggunakan pisau cukur untuk mengikis durinya yang tertancap secara perlahan. Setelah berhasil mencabut duri tersebut, barulah jika kaki yang terkena, bilaslah kaki yang terkena sengatan tadi dengan sabun dan air bersih untuk menghindari resiko terjadinya infeksi. Seperti itu. Apakah bisa diterima jawaban saya, Mbak Mediana?
Baik, terima kasih Francisca atas jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3 bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Untuk nomor 3, pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan organisme individual dan apa contohnya? Individual merupakan organisme tunggal. Contohnya itu kayak seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Bagaimana Mbak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk dari saya singkat aja, silakan dijawab secara singkat. Ada berapa sumber yang digunakan dalam menyusun makalah ini? Seperti yang ada di PowerPoint, kami menggunakan dua sumber, yaitu pertama-tama kita cari dulu beritanya, lalu kita cari jurnal yang mendukung bahwa landak laut itu bersifat toksik, yaitu tadi jurnalnya berjudul Uji Toksitas Ekstrak Kloroform Cangkang dan Duri Landak Laut terhadap mortalitas Nauvoluus artema sp. Begitu, Pak. Satu lagi, jelaskan hubungan singkat mata kuliah toksikologi lingkungan dengan judul yang diangkat. Baik, Pak. Silakan dijawab kelompok 1. Baik, Pak, akan saya jawab. Karena cangkang dan duri landak laut memiliki racun yang dapat mengakibatkan biota tertentu di sekelilingnya mengalami kematian. Diduga kenapa saya bilang dapat menyebabkan di sekelilingnya mengalami kematian, dikarenakan landak laut ini memiliki senyawa toksik yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, jurnal yang kami ambil ini dikarenakan itu kami harus mengetahui sifat toksik dari landak laut tersebut, dan itu tujuan dari jurnal yang ada di sini yang kami ambil ini. Terima kasih, Pak. Oke, ya, saya rasa cukup ya untuk presentasi kelompok 1 dari kelas B. Silakan dipersiapkan untuk yang kelas C ya, untuk presentasi. Untuk hostnya siapa ini yang kelas C? Oke. Luciano. Oh ya guys, kemarin kan pas ketemu Pak Oto kan disuruh ngelampirin yang pertanyaan nanti pas kita presentasi, pertanyaan yang diajuin sama anak-anak pas saat kita presentasi pas kemarin tuh. Katanya suruh ngelampirin ke makalahnya. Nah, itu coba karena aku kemarin juga lupa-lupa ingat, tapi kayaknya kemarin udah ditulisin
sama Naban sama kamu deh Lel kemarin tuh di apa namanya di grup kita. Coba sih apa dikoreksi lagi soal-soalnya. Kayaknya coba aku baca lagi. Yang itu yang pertanyaannya itu. Udah masuk lampiran, tinggal dicek lagi. Kayaknya udah deh itu pertanyaannya udah apa namanya udah sesuai sama yang diajuin sama anak-anak kemarin deh kayaknya. Iya, Ya kemarin enggak udah lengkap kan ini? Coba Iya. lihat jawaban. Udah sih, Ya. udah ditulis semua sih. Ya. Udah bagus dah, sip. Yang terakhir daftar pustaka. Udah kan ya, udah semuanya kan ya kemarin. Udah tak bikinin ininya sih, daftarnya. Udah sip. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih udah lengkap sih, tinggal di print aja nanti minta tanda tangan Pak Taufan sih. Kalau menurut kalian gimana? Laili, Naban? Udah sih ya kayaknya ya. Kayak kemarin juga Menurutku udah banyak kan. Udah ya fix. Deal. Deal. Oke, sip. Dosennya takut Ya ada yang udah, salah. makasih, guys. Koreksi lagi coba dari atas. Coba. Ini nama Pak Oto udah bener ya? Udah. Ini lembar pengesahannya udah. Daftar isi. Terus kata pengantar. Pendahuluan. Rumusan masalah. Tujuan. Terus manfaat. Metode. Bawa lagi. Ya, Pak, analisis data. Kemudian data-datanya, daftar pustakanya. Terus terakhir lampiran, udah. Udah lengkap babnya itu. Iya. Oke, tinggal di print. Sama habis itu lu minta tanda tangan. Iya. Oke, guys, thank you guys semuanya. You're welcome. Selamat tidur. Bye-bye semuanya.